Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nama saya Devi Yusuf Pratama dari 10 IPA 4. Kali ini saya akan mempresentasikan, ya walaupun di rumah karena nggak ada proyektor. Ya, jadi saya akan mempresentasikan biografi tentang Dr. Renat Joni Setiawan PhD. Gelarnya PhD ya, udah tinggi dia. Nah, jadi siapakah Dr. Joni Setiawan PhD ini? Dia adalah astronom asal Indonesia yang bekerja sebagai peneliti di Departemen Pembentukan Bintang dan Planet Max Planck Institute of Astronomy di Heidelberg, Jerman. Panggilannya adalah astronom gokil. Dia menemukan setidaknya 15 planet ekstrasurya. Jadi dia ini beneran Indonesia asli, guys. Ya, jadi dia seorang fisikawan astronomi dan dia juga banyak menemukan planet di luar tata surya atau ekstrasurya. Itu sebenarnya tuh lebih ya dari 15 planet ya. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Salah satunya adalah planet HIP 13044b, sebuah planet yang mengorbit bintang Lansia minim kandungan logam. Ya. Nah, HP 13044b ini penemuan ini mampu membuka cara pandang baru tentang proses pembentukan bintang. Sebab saat ini diyakini bahwa bintang Lansia yang minim kandungan logam tidak mungkin memiliki planet. Karena kan bintang Lansia itu kan udah tua ya, jadi mungkin masanya itu juga udah gravitasinya itu juga udah mulai habis karena dia bakar bahan bakar terus kan. Nah, jadi kandungan logamnya itu sedikit. Nah, kan kita tahu kalau kandungan logam tersebut itu adalah suatu faktor yang menyebabkan suatu planet itu berputar mengelilingnya karena ada medan magnet yang ditimbulkan oleh kandungan logam tersebut kan. Cuma ini ada. Dia menemukan planet yaitu HIP 13044b. Nah, penemuannya ini dinobatkan sebagai 10 penemuan sains terbaik tahun 2010. Hebat ya. Versi majalah Times. Penemuannya juga yang mencengangkan adalah planet TW Hydrae, sebab planet ini mengintari bintang yang masih muda. Karena planet ekstrasurya tidak mungkin mengintari bintang yang masih muda. Wah, dia menemukan terobosan baru ya, berarti dia cerdas banget ya. Nah, masa lalunya adalah Joni lahir di Jakarta 16 Agustus 1974. Ketertarikan pada astronomi sudah dimulai sejak kecil ketika menonton film Star Trek. Nah, ketertarikan mulai berkembang kala membaca buku Alam Semesta dan Cuaca. Joni yang masih kecil besar di Johar Baru. Johar Baru itu di dekat Percetakan Negara sekarang, di Jakarta Pusat, Cempaka Putih. Johar Baru terus menggali lebih banyak tentang astronomi termasuk di bangku sekolah. SMA-nya di Marsudiri Matraman. Deket dia dari kita ternyata ya. Dia tergolong anak yang cerdas dan menyukai tantangan. Nah, pendidikannya dia adalah ia hijrah ke Jerman tahun 1992 untuk melanjutkan kuliah dan menamatkan pendidikan pra-universitasnya di Heidelberg tahun 1993. Setelah itu ia kuliah fisika di Departemen Friedberg tahun 1993 dan selesai tahun 1999 dengan gelar diplom fisiker setara dengan S2. Umurnya baru berapa itu ya? Nah, ia adalah murid yang sangat cerdas, berprestasi. Ia pernah mendapatkan predikat sarjana termuda, juga summa cum laude dari perguruan Universitas Friedberg Jerman dan Albert Ludwig Universitat. Tidak cukup di pengetahuan di bidang astronomi, ia kemudian kuliah di bidang hukum dan ekonomi di Universitas Mannheim tahun 2019 sampai 2011. Jadi dia ini kelihatannya orang yang benar-benar haus akan ilmu ya. Karirnya ia sekarang tinggal di Jerman selama kurang lebih 17 tahun. Tapi ia tidak lupa dengan Indonesia. Ia sangat mencintai tanah kelahirannya itu. Bahkan ia kini sudah fasih menggunakan 3-4 bahasa, meskipun sebagai ilmuwan
ia tetap tampil sederhana dengan menggunakan celana pendek dan sandal jepit. Nah ini kesimpulannya ya. Jadi nggak perlu lah pakai, istilahnya untuk terkenal itu harus pakai pakaian yang rapi, yang bagus, yang apa ya istilahnya, modern atau apa sih namanya, kekinian gitu lah. Nah, dia cukup pakai celana pendek dan sandal jepit aja, padahal dia ilmuwan loh. Nah inilah intisarinya, hikmahnya yang dapat diambil dari cerita ini. Dengan kemampuannya, Joni sempat terlibat cukup aktif di Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional atau IMPAD dalam bidang sumber daya manusia. Ia juga terlihat dalam forum yang mampu menghubungkan ilmuwan Indonesia dengan ilmuwan dari luar negeri. Nah ini biodatanya, nama lengkapnya, pekerjaannya, kebangsaan. Nah, keteladanannya itu tadi satu, jangan mudah menyerah. Masih ada masa depan di sana yang lebih cerah. Itu yang pertama. Jadi jangan jangan cukup puas gitu loh. Nah, yang kedua tuh jangan mudah puas ketika mendapatkan sesuatu, tapi perjuangkan sampai dapat dan jangan lupa bersyukur. Ya. Oke, jadi itulah sekian dari presentasi saya yang saya lakukan. Assalamualaikum, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.